Yang hasud dia akan gemar atau akan diberi bencana oleh Allah banyak melakukan maksiat. Ketika seseorang hasud, mau tidak mau dia akan terjerumus dalam maksiat-maksiat yang lain. Dan yang kita baca minggu lalu, orang hasud adalah efek dari orang hasud adalah at-ta'ab wal ham, capek dan sumpek. Orang yang punya penyakit hasud, dia yang capek, dia yang sumpek. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Sammak, orang hasud adalah orang yang dolim, tetapi dia lebih pantas menjadi orang yang didolimi. Orang hasud itu orang yang jahat, melakukan kejahatan, tapi dia seperti korban dari kejahatan. Biasanya penjahat itu yang mendapat untung, korban yang dirugikan. Tapi orang hasud kebalikannya. Penjahat yang dirugikan, korbannya yang mendapat keuntungan. Orang yang hasudnya rugi, pusing, capek, sumpek, dan dia nggak akan berhenti seperti itu. Karena yang dihasudin, yang korbannya itu, dia tambah nikmat dari Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hasudnya dosa dan dia yang hatinya tidak tenang. Juga terakhir kita baca, orang yang hasud akan buta hatinya. Tidak akan memahami hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak memahami hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la takun hasidan takun sari al-fahmi. Jangan jadi orang yang hasud, kamu akan menjadi orang yang cepat faham. Kalau kita masih punya sifat hasud, belajar akan sulit, tidak akan paham. Lambat sekali fahamnya. Tergantung kadar hasudnya. Kalau kadar hasudnya tinggi, bisa-bisa total kita tidak mengerti agama. Bahkan salah satu dosa yang bisa membuat kita lupa ilmu. Memang dosa banyak ya. Dan dosa itu membuat kita lupa dan kehilangan pemahaman dari agama. Semakin banyak dosa, walaupun kita sudah pernah belajar, sudah paham, itu pemahamannya bakal hilang nanti. Nah, salah satunya ini hasud. Ketika seseorang hasud, ilmu yang ada pada dirinya itu bisa hilang. Entah hilang lafadznya, hafalannya, atau hilang pemahamannya, nggak paham sama sekali, atau hilang pemahaman dengan cara yang benar. Orang hasud, misal anggaplah dia hafal surat Al-Ikhlas. Ya. Itu pertama bisa lupa surat Al-Ikhlas. Atau dia tetap ingat hafalannya tapi pemahamannya yang hilang. Apa ya maksudnya kemarin surat ini? Tetap hafal dan paham misal, tapi berubah pemahamannya ke jalur yang salah. Oleh karena itu kita lihat ini banyak ada penjelasan kenapa beberapa ulama di pondokan, di pesantren dulu waktu nyantri baik, bagus, hafalan baik, ketika dakwah bagus, soleh. Lama kelamaan dalam berdakwah kalau kena hasud, dan sudah kita bahas di awal bab, hasud ini sangat bahayanya hasud, bahkan ulama pun bisa kena dan banyak yang kena, apalagi orang awam. Ketika seseorang hasud, dai misal hasud, ini bahayanya ketika seseorang yang mengatas nama dirinya dai atau ulama melakukan hasud, yang ditakutkan ilmunya hilang, pahamnya hilang, atau pemahaman yang benar dari agama hilang. Ini akhirnya timbul orang-orang yang mengaku Islam, mengaku dai ilallah, tapi alirannya sesat. Dia paham mungkin, tapi pemahamannya yang tidak benar. Jadi yang dulu pahamnya apa, sekarang berubah pemahamannya jadi salah. Ini misal contoh parah-parahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu didatangi keyakinan. Hafal lafadznya. Pemahamannya apa? Yang benar, sembahlah Allah
sampai kamu didatangi keyakinan, artinya sampai kamu mati. Itu pemahaman, salah satu pemahaman yang betul. Disuruh nyembah Allah sampai didatangi yakin. Yakin itu apa menurut ulama tafsir? Yakin itu mati. Sekarang kita masih hidup belum kelihatan, jadi belum yakin. Itulah kiasannya mereka. Jadi sembahlah Allah sampai kamu mati. Kalau orang yang pemahamannya rusak, pemahamannya jelek, sembahlah Allah sampai kamu didatangi yakin. Oh berarti kalau sudah yakin, nggak perlu lagi menyembah. Nah, ini contoh, bisa jadi efek hasud merusak pemahamannya dia. Jadi sholat itu kalau belum yakin, kalau udah yakin nggak usah sholat, nggak usah sholat. Ini pemahaman yang timbul dari setan, pemahaman yang timbul karena kita banyak maksiat. Salah satunya ini gambarannya ini. Ketika kita hasud, timbul pemahaman-pemahaman sesat seperti ini. Paham yang benar hilang, diganti dengan pemahaman yang sesat. Ini oleh karena itu hadirin sekalian, apalagi kita yang masih belajar. Yang sudah belajar aja bisa hilang. Yang sudah hafal saja bisa hilang. Kepengen hafal Al-Quran, kepengen lancar gak lupa-lupa, jaga jangan hasud. Karena yang sudah hafal aja bisa lupa, apalagi yang masih belajar. Ini pembahasan sudah kita sampaikan minggu kemarin. Kita lanjutkan yang kelima, al-hirmanu wal khidlan. Yang kelima, al-hirman. Khirman ini adalah dicegah atau tidak diberikan tujuannya, tidak dikasih harapannya. Wal khidlan, dihinakan, ditinggal tanpa diberi pertolongan. Orang yang hasud akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan keinginannya. Dan juga di saat dia kena musibah, di saat dia perlu pertolongan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan anggap remeh. Orang hasud pengen sesuatu, gak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun diberi, kadang-kadang tetap dikasih ya. Diberi dengan susah payah dan tidak ada kenikmatan dari pemberian tadi. Orang hasud itu kalaupun dikasih, dapat harta, dapat keinginannya, dia dapatnya tanpa ada kenikmatan. Dasarnya memang gak dikasih. Orang hasud itu gak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen rumah gak dikasih, pengen mobil gak dikasih, pengen handphone baru gak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dikasih, yang dia dapatkan ini malah merepotkan dia, malah bermasalah buat dia, atau minimal gak ada nikmatnya. Sama kayak makan 2 piring gak kenyang, gak ada rasa di dalam perut. Begitu orang yang hasud. Kalau punya keinginan gak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada masalah, ada musibah, tidak ditolong oleh Allah, ditinggalkan. Kalau Allah tidak menolong, mau minta pertolongan sama siapa? Ini bahayanya orang yang hasud. Sangat bahaya, sangat hina. Ya. Hatta wala yakadu yadhfaru bimuradin wa yunsaru ala aduwin. Wala yakadu, dan hampir sama sekali tidak akan berhasil mendapatkan keinginannya. Itu sudah jelas tadi. Jadi memang benar. Walaupun gak 100% ya tadi saya bilang. Orang hasud itu kalau perlu sesuatu, ingin sesuatu, hampir gak akan dapat. Misal perlu 10 paling dapat 9. Perlu 100 dapat 95, 90 belum tentu dapat perlu 100 paling dapatnya 1, dapatnya 2. Perlu 10 dapatnya 1. Minimal seperti itu orang hasud. Dia nggak akan mendapatkan keinginannya dia. Wala yunsaru wa yunsaru ala aduwin, dan tidak akan ditolong atas musuh.
Kenapa? Karena dia memulai duluan. Dia mulai memusuhi hamba Allah. Sehingga Allah akan membiarkan dia dimusuhi. Allah akan membiarkan dirinya dimusuhi dan dibenci. Dikatakan oleh Hatimul Asam, kama qala Hatimul Asam. Hatimul Asam mengatakan, ini kalimatnya sama seperti Sufyan Ats-Tsauri kemarin, ada beberapa bagian. Yang pertama, ad-dhaghinu ghairu din, ghairu dhi dinin. Daghin, orang yang menanamkan kebencian di hatinya bagi orang lain, itu bukanlah pemilik agama. Orang yang di hatinya ada kebencian dengan orang lain atau disebut dengan higid, itu bukan orang yang punya agama. Hati-hati hadirin sekalian. Ini higid ini biasanya dipasangkan dengan hasud ya. Sepasang dengan hasud. Hasud itu kan nggak suka nikmat orang lain. Nanti lama-lama meningkat jadi kebencian. Nah, ini kebencian yang ditahan ini nggak dikeluarkan dari hati. Emosi tadi itu yang disebut dengan higid. Ini merusak agama kita. Ghairu dinin kata beliau. Bukan pemilik agama. Seakan-akan bukan orang Islam. Allah sudah jelaskan, Allah mengatakan kita harus cinta sesama orang Islam, menyayangi muslimin, menyayangi saudara, muslimin mukminin seperti saudara kita. Ayatnya banyak dan gak habis-habis kalau kita bahas itu, ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah. Disuruh menyayangi, disuruh menasehati, bahkan digambarkan seperti cermin satu sama lain. Dia malah dengki, dia malah benci. Dan naudzubillah kadang-kadang higidnya ini bukan ke orang lain, malah ke keluarga sendiri. Ke kakaknya, ke adiknya, ke pamannya, sepupunya. Ini ghairu dinin, bukan pemilik agama ini. Wal aibu ghairu abidin. Dan aib, orang yang tukang cela, ghairu abidin, bukan ahli ibadah. Orang yang ibadah itu ya gak ngurus dengan aibnya orang lain. Kalaupun ada orang punya aib, aibnya urusan agama, bukan dicela, didatangi, dinasehatin, diberitahu yang benar apa. Gak bisa nasehati, tutup mulut. Makanya di fikih, makanya di ilmu dakwah dijelaskan sama ulama, kita wajib dakwah. Tapi kalau kita gak mampu menegur dia, kita nasihati dia gak akan berubah, dikatakan oleh ulama udzur. Jadi ini orang nih yang salah, yang dosa, ini dosa ya, punya aib tapi urusan kesalahan. Ini saya gak mampu dia, gak nasihati dia. Kalau saya nasihati tetap gak berubah, sudah saya coba tetap gak berubah, udzur buat kamu, udah diem. Udzur buat kita, nggak dosa kita ninggalkan dakwah kepada dia. Tinggal kalau kita mampu lapor ke ustadz yang lebih alim, lapor ke tokoh masyarakat yang lain, lapor. Sisanya doa di rumah. Sampai dijadikan oleh ulama dijelaskan udzur. Kenapa? Biar kita tidak terlalu tamak, agar orang ini lurus. Biasanya kalau orang itu tamak, dia harus benar. Orangnya nggak berubah-berubah. Kan ada mungkin sampean punya saudara, teman, sesat, banyak dosa. Dinasehati nggak mau lulus, nggak mau bener-bener. Itu setan nanti datangi pian. Bakal ngomong begini, memang bener itu tetangga pian tuh. Kada kawa dinasehati lagi. Memang dasar kayaknya ahli neraka itu. Nah, tujuannya setan kita mencela dia. Kita ngomongin aibnya dia. Ya walaupun bukan ghibah ya, kita cela dia. Itu tujuannya. Nah, orang yang seperti ini bukan hamba Allah. Apalagi yang kita cela orang nggak ada sebab. Orang lewat dicela, orang salah diomongin. Kalau perlu sampai nongkrong di pinggir jalan, semua orang dikoreksi sama dia. Ini mirip seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Wala takun ta'anan tanju min alsunin nas. Jangan jadi tukang cela. Kamu akan selamat dari celaan manusia. Tukang cela itu bukan ahli ibadah,
dan dia akan dicela juga sepanjang hidupnya. Pian kalau suka membicarakan kesalahan orang lain, pian juga akan selalu dibicarakan. Itu kalau pian bicarakannya di belakang. Kalau pian negurnya terang-terangan, pian juga bakal sering ditegur terang-terangan sama orang. Ini bapak ini nih, biasa ini tukang riba ini, dicela di depan umum. Pian gak lama juga bakal dicela seperti itu. Jangan kayak gini nih, suka buka aurat, akan dicela. Kalau kita mencela, akan dicela juga. Allah akan mengutus orang-orang yang sama dengan kita. Jadi ini ingat-ingat ya, kaidah hidup kita, lingkungan kita itu, teman kita atau orang yang bermuamalah dengan kita, biasanya tergantung dengan keadaan kita. Jadi kalau kita suka mencela, suka mencaci, tadi ya, suka higit, Allah akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang sama, mirip. Jadi bagaimana muamalah kita, begitu juga kita akan bertemu dengan orang lain. Kama tadinu tudan. Begitu juga mungkin sama ini. Riwayat hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin dari mukmin yang lain. Memang ditafsirkan sama ulama, kalau kamu ingin melihat diri kamu, lihatlah mukmin sebelah kamu. Lihatlah kawan kamu. Pian ngelihat tetangga pian, kawan pian, sahabat pian bagaimana? Saya lihat Beb, tetangga saya ini, waduh, orangnya ahli maksiat. Orangnya ini tukang celah, orangnya tukang riba, orangnya jahat, orangnya ini dan itu. Begitu juga kamu. Karena apa? Mukmin itu cermin dari mukmin yang lain. Aduh Beb, saya punya tetangga ini, aduh, nggak usah diomongin sudah. Naudzubillah. Ini bahasa ghibah tapi yang pakai bahasa halus. Sudah kita bahas dulu ya. Ini iyyaka apa dikatakan oleh Imam Ghazali wal ghibatul qurra al murain. Itu istilahnya Imam Ghazali. Ghibatul qurra al murain. Ghibahnya ahli ilmu yang ahli riya. Apa ghibahnya mereka? Nggak diomongin keburukannya. Fulan bin Fulan itu, aduh mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah. Tujuannya bukan doa, tapi ngomongin, ini orang jelek. Bisa sampean duduk sama saya bilang, Pak, sampean kenal gak Bapak Fulan? Bapak yang mana Beb? Bapak ini loh, yang tinggal di sini. Itu ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan dikasih hidayah Sidin. Omongan saya kan kayaknya bagus. Naudzubillah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Kayak doa. Padahal tujuan di hati itu ngomongin bahwa ini orang jelek. Sama kayak Beb, ulun punya tetangga Beb, kada usah diomongin sudah Beb. Orang itu mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah. Kada usah diomongin, tapi disebut mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Tujuannya mau nggak mau ini, mudah-mudahan dikasih hidayah, berarti dia sesat kan. Berarti dia sesat, ini riba. Nah begitu juga kalau kita kumpul seperti ini, Allah akan membuat kita bertemu dengan orang-orang yang sama. Makanya hati-hati ya, al-aib ghairu abid. Ini kita ulangi lagi ucapan Sufyan Ats-Tsauri, mirip sekali. Dan ini sangat banyak, sangat terasa di kehidupan kita. Kalau kita sering mengaku, saya kok sering dijahati orang, saya kok sering ini dan itu. Kata ulama, pertama koreksi diri dulu. Itu mereka cerminan kamu, refleksi dari amal kamu. Yang kedua, kalau memang benar, Beb, saya baik kok. Alhamdulillah. Orangnya aja yang dasar jahat sama saya, misal betulan. Itu namanya ujian dari Allah. Kayak Rasulullah baik, tapi musuh-musuhnya mengganggu. Nah itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cerminan atau refleksi, bukan. Jadi nanti jangan salah paham, Beb itu ada ulama Beb, kok dibenci ya, kok disakiti ya. Itu berarti pasti itu ulamanya itu tukang caci, tukang maki, makanya dia dibenci. Beb saya punya tetangga itu, tetangga saya itu banyak yang musuhnya, pasti dia juga suka memusuhi orang. Kalau untuk orang lain jangan menghakimi. Kalau kita ngelihat orang ada musibah,
kita husnudzon aja. Itu ujian buat dia, bukan refleksi amalnya dia, bukan. Tapi kalau kita ada orang jahat sama kita, suudzon sama nafsu kita, harus anggap itu refleksi amal kita agar kita bisa bertobat, memperbaiki diri. Ini perlu diperhatikan ya. Wan namamu ghairu ma'mun. Tukang namimah itu bukan orang yang dapat dipercaya. Kalau sampean ngelihat tukang namimah, sudah anggap aja ketemu dengan pembohong. Hati-hati. Siapa namimah itu? Tukang namimah itu siapa? Orang yang suka mindah omongan. Suka memindahkan omongan, menyampaikan omongan orang ke orang lain dengan tujuan merusak. Itu namanya namimah. Saya dengar dari Bapak A, kemudian ketemu Bapak B, saya sampaikan omongannya yang A. Bapak A bilang, katanya begini. Nah, yang kasarnya ya, misal A ngomongin B. Aduh, ulun nih, Bapak B ini hutang sama ulun gak ada dibayar-bayar misal. Sampean ketemu B, diomongin, Pak, ulun denger dari fulan ini Bapak A, yang B disampaikan omongannya. Katanya pian ini kalau hutang gak ada bayar-bayar. Bukan untuk nasihat, bukan untuk hal kebaikan. Memang pindah omongan aja. Otomatis timbul emosi di orang kedua. Ini kenapa kok ngomongin saya? Ini kitanya dosa, walaupun benar. Walaupun yang disampaikan benar. Dosa. Namimah. Orang yang kayak gini jangan dipercaya kata ulama. Dan ini sangat berbahaya loh. Namimah ini sangat berbahaya. Merusak hubungan suami istri. Dan kadang-kadang kayak gini ini yang nyampaikan malah keluarga sendiri. Suami ada sesuatu disampaikan kepada istrinya. Istri ada sesuatu disampaikan kepada suaminya. Tanpa tahu kebenaran misal, rusaklah hubungan keluarga. Bapaknya kawin lagi gak ada yang tahu. Ketemu istrinya, Bu, ulun denger suami pian tuh laki nikah lagi Bu ay. Dapat istri orang sini. Betul ini gak bohong. Rusaklah rumah tangga orang. Namimah ini. Namimah ini. Itu contoh ya, contoh. Saya nggak ngebahas masalah pernikahannya ya. Nggak ngebahas masalah pernikahannya. Nanti kita kalau bab fikih baru kita bahas itu permasalahan itu. Ini contoh aja. Hal yang seperti itu sebetulnya kebenaran disampaikan nggak ada masalah. Tapi merusak jelek. Atau ini bahaya juga ini. Ini tingkatan namimah yang istimewa ini. Yang diadu sama dia bukan orang biasa tapi ulama. Kadang ada orang datang, Ustadz, tanya Ustadz hukumnya zakat kayak apa? Zakat fitrah itu gimana jumlahnya? Dijelaskan sama Ustadz, zakat fitrah itu 2 kilo 8 on. Nah, kan memang ada perbedaan pendapat di jumlahnya. Disampaikan, genapnya digenapkan 2 kilo 8 on, pakai beras. Harus beras kah Ustadz? Iya, harus beras. Ulun denger dari guru ini, katanya nggak apa-apa pakai uang Ustadz. Nah, tujuan ngomongnya ini bukan mencari kebenaran, tapi membandingkan. Timbullah kebetulan Ustadz yang ngomong beras tadi nggak mempelajari madhab lain, nggak mempelajari hukum beda. Siapa bilang boleh pakai uang? Wah sesat itu. Ini contoh yang kan masalah bab zakat. Nggak boleh, harus pakai uang kok. Nih kitabnya ada nih. Nah kitabnya, keluarkanlah kitab Hasyiah Bajuriyah, Hasyiah Bajuri atau Ibnu Qasim, kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i. Enggak boleh. Oh, berarti itu Ustadz itu kada benar lah guru. Ngadu domba gurunya. Entah itu bab fikih kayak gitu ataupun bab-bab lain. Biasanya yang namanya hukum agama itu memang apalagi bab masalah adab. Enggak selalu sama. Jadi guru ini bilang begini, kamu jangan itu. Yang satunya lagi, kamu kerjakan. Itu biasa kayak gitu ulama. Biasa, cuman ingat, bukan berarti kamu sholat, kamu jangan sholat. Nggak ada itu. Ini misal contoh,
ada orang ya udah ikut sama suatu tuan guru, misal contoh masalah adab. Ustadz, saya gimana kalau mau dakwah? Gurunya bilang, enggak, kamu nggak usah dakwah ceramah, nggak usah. Kamu dakwahnya copy paste aja misal. Nah, ini Ustadz tahu kepribadiannya dia gimana. Sampai ke satu lagi, kamu dakwahnya begini. Itu biasa, beda pendapat. Guru, saya mau pakai imamah boleh nggak? Mau ke masjid pakai imamahan. Ini contoh, imamah yang diputar di kepala itu hukumnya sunnah. Sama kayak rida sunnah. Guru ngajarin, kalau sampean ke masjid, terutama sholat Jumat, sunnah pakai imamah. Adabnya Rasul SAW disuruh pian, disampaikan sama tuan guru. Nah nanti nggak menutup kemungkinan guru lain nasihati beda. Kalau belum, kalau masih pemula jangan pakai imamah. Biar nggak sombong, biar tidak riak. Misal. Nah ini kalau sampean sampaikan, guru, ulun denger dari fulan katanya nggak usah pakai imamah. Guru yang ini nyuruh pakai imamah misal. Disampaikan, ini sering terjadi. Jadi yang diadu domba nggak tanggung-tanggung ini ya. Yang diadu domba malah ulama sama dia. Ini orang yang kayak gini. Kalau ada orang bertanya, terutama sama kita sama ulama, bertanya dengan membawa omongan orang lain, lebih bagus nggak usah diladenin, nggak usah dikasih jawab. Ya kecuali memang benar-benar mencari kebenaran. Kalau sudah dapat jawaban dari ustadz yang betul, yang memahami hukum, udah jelas hukumnya riba gimana, haram ya sudah, jangan tanya ke ulama lain, guru riba gimana, guru riba gimana, guru riba gimana. Ini bukan mencari kebenaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi omongan itu kadang-kadang benar, tapi bikin kerusakan. Bikin kerusakan. Itu hati-hati ya. Jadi memindahkan omongan dengan tujuan ifsad ini berbahaya. Dan ini termasuk di zaman kita sekarang. Pian copy paste berita yang nggak benar, yang nggak tahu kebenarannya disebarin ke orang lain. Kata pemerintah misal ini contoh, kan sekarang ditutup perbatasan aja ya. Kata pemerintah lebaran nggak boleh keluar rumah, pintu jendela harus ditutupin. Berita, dia sebarkan berita hoax misal. Lebaran tahun ini nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sholat hari raya. Padahal nggak ada itu. Dia memindahkan, bikin orang yang denger emosi, ribut. Padahal setelah dicari, oh nggak ada ini, misal. Ini contoh aja misalkan. Itu termasuk juga dia menamimah, ngadu domba masyarakat dengan pemerintah. Nah ini hati-hati. Jadi sekarang ini banyak adu domba secara online. Jadi adu domba secara online. Nah itu yang menyebarkan status, menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya, nimbulkan keributan antara orang lain. Terakhir, wal hasud. Ini ya pembahasan kita. Wal hasud ghairu mansur. Orang yang hasud itu tidak ditolong oleh Allah. Orang yang hasud tidak akan ditolong, tidak akan diselamatkan. Ini yang dari tadi kita sampaikan, kita baca di awal bab. Kalau pian punya sifat hasud, pian gak akan ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang merasa, saya kok dari dulu hidup gak meningkat, keluarga kok kacau terus, kok utang gak terbayar-bayar, jadi kehidupan kita kok benar-benar terpuruk, betul-betul jatuh. Koreksi diri. Na'udzubillah, takutnya ada hasud di hati kita. Jadi kita rasakan, ini koreksi diri kita. Jangan langsung, ya Allah kenapa saya gak dikasih, ya Allah kenapa kok saya hidupnya susah. Jangan. Kalau kita ngerasa ada kesulitan, koreksi diri dulu. Dari macam-macam dosa. Semua dosa koreksi, lihat. Takutnya dosa tadi memang yang menghancurkan keluarga, kehidupan kita. Salah satu dosanya adalah hasud. Lihat, kepengen hajat gak pernah kabul, punya keinginan gagal terus. Apa sebabnya? Takutnya ada hasud di dalam kita. Imam Ghazali mengatakan, qultu wal hasud kaifa yadfaru bi muradihi. Oh, hasud itu bagaimana dia bisa berhasil mendapatkan keinginannya.
Wa muraduhu, sedangkan dia punya keinginan zawalu ni'amillahi ta'ala an ibadihil muslimin. Keinginannya dia itu orang hilang nikmat. Keinginan orang yang hasud adalah hilangnya nikmat bagi manusia yang lain. Naudzubillah, ada orang hasud, saya nggak kepengen dia dapat nikmat, saya nggak suka dia dapat itu, dia dapat ini dan itu. Jadi tujuan saya yang hasud, naudzubillah, contoh aja ini, saya kepengen dia tidak dapat nikmat. Lah kalau ada manusia kepengen hambanya Allah nggak dapat nikmat, gimana Allah mau ngasih dia nikmat? Allah melihat dia, loh kamu ini kepengennya orang nggak dapat nikmat kok, sekarang kamu minta nikmat. Kamu nggak pantas diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kamu inginnya orang nggak dapat nikmat, gimana kamu bisa dapat nikmat? Kalau kita kepengen orang lain dapat nikmat, kita duluan yang akan dikasih oleh Allah. Kalau pian ingin orang lain dapat nikmat, kita pian duluan yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kepengen orang lain kehilangan nikmat, kita duluan juga yang akan hilang nikmat, yang tidak akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaifa yunsaru ala a'daihi wa hum ibadullah al-mu'minun. Gimana bisa orang hasud itu ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya? Sedangkan musuhnya orang hasud itu siapa? Hambanya Allah yang beriman. Jadi dia nggak akan diselamatkan oleh Allah. Lawang musuhnya orang mukmin juga nggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ahsana Abu Ya'qub rahimahullahu, telah baik Abu Ya'qub rahimahullah fima qala, dalam ucapannya, dalam doanya, Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahum. Ini doa ini bagus, doa menghilangkan hasud. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, sabbirna, jadikan kami sabar, ala tamamin ni'ami, atas kesempurnaan ni'am, ala ibadika, yang kamu berikan kepada hambamu, wa hassin ahwalahum, dan perbaiki keadaan dia. Kayak gini artinya, ya Allah, jadikan aku sabar atas sempurnanya nikmat yang kamu berikan kepada hambamu orang lain, dan jadikan dia bagus ya Allah. Jadi kita doa, sampean kalau punya hasud, ada hasud sama tetangga dapat nikmat, langsung doa ini, ya Allah, jadikan aku sabar atas kesempurnaan nikmat yang dia punya ya Allah, dan jadikan dia orang baik. Memang ini salah satu doanya begitu caranya. Kalau sampean hasud, langsung doakan yang dihasuti dengan doa baik. Ada orang dapat sepeda motor, mau sebelum hasud langsung doain, ya Allah, mudah-mudahan itu motornya awet, motornya bagus, mudah-mudahan dikasih nikmat lebih ya Allah, dan jadikan saya sabar ya Allah. Itu minimal ya, jadikan saya sabar. Jadi kalau ada rasa, sampean semua pasti paham lah. Biasanya sampean tuh hasud kemana, ke siapa? Semua paham ini. Kalau mau menyadari, pian biasanya timbul hasud ke siapa? Langsung. Ada orang tadi dapat nikmat, sebelum setan mendului hasud, langsung pian doakan, ya Allah, mudah-mudahan nikmatnya nggak hilang-hilang ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nikmatnya ditambah ya Allah. Gagal setan mau merusak pian untuk menjadi hasud. Fa innahu da'un yufsidu 'alaika ta'ah. Hasud itu adalah penyakit yang merusak ketaatanmu. Wa yukthiru syarraka, memperbanyak keburukanmu, wa maksiataka, dan memperbanyak maksiatmu. Jadi hasud ini merusak taat kita, memperbanyak keburukan kita, memperbanyak maksiat kita, mencegah hati kita tenang dan faham. Ini sudah kita bahas semua ya, mencegah hati kita dan faham. Wan nusra 'alal a'da, hasud membuat kita tidak ditolong dari musuh. Wadzafara bil matlub, mencegah kita tidak berhasil mendapatkan keinginan. Fa ayyuda'in yakunu adwa'a minhu, penyakit apa yang lebih bahaya dari hasud? Fa alaika bi mu'alajati nafsika min dzalik, maka wajib atas kamu, atas kita semua, memperbaiki diri kita dari hasud. Wallahu ta'ala waliyut taufiq bimannihi wa karamihi. Nah, ini selesai bagian hasud. Nanti kita akan lanjutkan pada isti'jal wa taraqqi fil bir. Kesempatan kita hari raya sudah dekat.
bersihkan hati. Kalau di Ramadan yang nafsu kita tekan dengan puasa, kita nggak bersih dari hasud, bagaimana kita akan selamat di bulan-bulan yang lain? Dan sebelum hari raya, jangan nunggu orang datang minta maaf kita maafkan. Jangan. Sebelum mereka minta maaf, kita maafkan. Mereka yang mendolimi kita maafkan mereka. Nah, naudzubillah, apalagi kita yang punya hasud. Sebelum datang hari raya kita mendatangi mereka, kita meminta maaf. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat, wabil khusus maksiat hasud, dibersihkan hati kita dari segala kotoran, dijadikan orang yang bersih dari hijid, dijadikan orang yang amanah, dijadikan orang yang tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk melakukan namimah, dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari bermanfaat zahiriyah maupun batiniyah. Hadza minni, jika ada kesalahan kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.